literally run for your life. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia, dan di video kali ini gue akan ngebahas buku-buku yang gue baca di bulan Februari kemarin. Surrounded by Psychopaths by Thomas Erikson dan A Little Life by Hanya Yanagihara. Tapi di video kali ini kita akan fokus membahas salah satunya, yaitu Surrounded by Psychopaths by Thomas Erikson. Mungkin teman-teman tahu Thomas Erikson dari bukunya yang Surrounded by Idiots. Gue juga kenal Thomas Erikson dari Surrounded by Idiots. Dulu waktu Kinokuniya masih ada di Plaza Senayan lantai 5 yang gede banget itu, it was actually my personal library karena I spend almost my lunch time di sana. Gue juga udah kenal sama mas-masnya, jadi gue sering baca buku di sana. Gue minta bukain, terus baca gitu, cari pojokan yang sepi yang orang nggak lewat-lewat. And then I read the book there, baca buku gratisan. Tapi most of the books that I read juga gue beli gitu. Nah, salah satu buku yang pernah gue baca di sana adalah Surrounded by Idiots. Dan Surrounded by Idiots itu memang menarik sekali bukunya. Tapi gue belum pernah baca full buku itu. Lalu gue ketemulah buku ini. Kebetulan ini bukunya temen gue pinjam. Pas gue lihat, wow, Thomas Erikson, gue langsung mikir kayak, I have to read that one. Gue langsung pinjam buku ya. Dan kebetulan temen gue yang meminjamkan buku gue ini juga dia suka banget buku ini gitu. So this book is recommended by her juga gitu. Untuk teman-teman yang sudah membaca Surrounded by Idiots, you can easily move on to his other series by Psychopaths, Surrounded by Narcissists, Surrounded by Setbacks, Surrounded by Bad Bosses, Surrounded by Energy Vampires. I think that's it. Even though you haven't read Surrounded by Idiots, it doesn't mean that you cannot read this one. Memang basicnya itu adalah di bukunya dia Surrounded by Idiots. That's why I said once you read Surrounded by Idiots, you can easily move on to his other series gitu. Tapi do not worry, karena di buku ini pun, di buku Surrounded by Psychopaths, dia membahas tentang intisari dari Surrounded by Idiots gitu. Dia kemas basic information dari Surrounded by Idiots dan dia masukkan itu di sini gitu. Jadi kita sudah di brief dulu nih di awal, ada introduction-nya tentang klasifikasi behavior, human behavior by colors ini. Dia akan membahas di sini. Once we get to know the basic information, baru kita akan masuk ke yang deeper topic, yaitu tentang psychopaths. Dan gue rasa di series-series dia yang lain harusnya sama ya pattern-nya, akan seperti itu gitu. Jadi gak usah khawatir, kalau memang tidak tertarik membeli Surrounded by Idiots, we can buy buku-buku dia yang lain gitu, yang series sesuai dengan interest-nya teman-teman. Di sini dia membahas dulu, as I said, basic information ya. Thomas Erikson itu mengklasifikasikan human behavior based on 4 categories gitu, warna. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Human behavior dengan klasifikasi warna merah ini adalah mereka yang dominant dan mereka yang loud, very argumentative, dan task-oriented gitu. Mereka bekerja dengan sangat cepat, mereka mau fast result, jadi pokoknya quick fix. Misalnya mereka melihat masalah, ya mereka pokoknya harus langsung benerin nih masalahnya. Mereka juga bisa mendesain sesuatu dengan sangat cepat, dan mereka result oriented. Jadi pokoknya langsung, gue pengen langsung lihat nih resultnya apa gitu. Makanya disebut sebagai dominant atau the alpha one. Kalau kita ngelihat sekeliling kita ada orang yang kayaknya temannya banyak banget gitu, kayak semua orang mereka kenal, and very friendly, very warm, and everyone loves her, everyone loves him, I bet he's or she's a yellow. Jadi yellow itu makanya dibilangnya influential, karena dia bisa mempengaruhi banyak orang dalam in the positive way gitu. Jadi kayak orang yang light up the room gitu. Kalau nggak ada dia nggak seru nih. Very talkative, very creative at the same time. Jadi berbanding terbalik dengan si red tadi, yang mereka quick decision dan mereka fokus sama task. Kalau si yellow ini mereka lebih fokus ke people person gitu lah. Lalu green, this is the most common color, yang kayaknya paling netral gitu. Green ini dikenal dengan stable. Mereka tidak suka konflik, dan mereka nggak suka, I don't know, loud arguments. Mereka nggak suka surprises. Always go with the flow as long as everybody happy. Itu adalah green gitu. Mereka making sure that everyone has their needs covered gitu lah. Lalu kita move on to the blue one. The blue one ini dikenal dengan the analytical one. Lebih suka bekerja dalam diam gitu. Dia tidak banyak bicara, dia suka menganalisa sesuatu, dan dia harus make sure that everything is on the right order, everything is on the right track gitu. Dan menghindari argumen yang gak penting gitu buat dia. Jadi dia kayak fokus sama hal-hal yang penting aja gitu. Semua yang dia lakukan tuh biasanya well planned and well formulated gitu. Nah, setelah mengetahui keempat basic human behavior yang diklasifikasikan dengan 4 warna ini, dia mulai masuk ke psychopath.
Jadi apa itu psychopath dan kenapa psychopath itu berbahaya gitu di our life gitu, di surroundings. Di sini dia mematahkan stigma bahwa psychopaths adalah orang-orang yang kita takuti karena dia punya tendensi kriminalitas yang tinggi. Seperti yang kita lihat di Netflix, all those psychological thriller movies that you like. Dia memberikan pengertian bahwa psychopath is actually much more common than that gitu. Kita bisa saja ketemu psychopath in everyday life that we even notice gitu. Psychopaths can be your own spouse. Bisa aja dia suami kita sendiri, istri kita sendiri, atau dia teman kita, sahabat kita, bos kita sendiri. It could be anyone around us without we even notice. Secara profesi dia bisa saja lawyer, CEO, surgeon, religious leaders, kayak gitu-gitu. Di sini dia memberikan pendekatan seperti itu supaya kita have a broader mindset gitu tentang psychopaths. Lalu di sini dia juga banyak membahas tentang korelasi antara psychopaths dan relationships gitu. Jadi mungkin orang-orang yang sudah terlanjur terlibat gitu dalam relationship dengan psychopaths, they don't even realize that their spouse or their lovers or their partners are actually psychopaths until they read this book gitu. Karena kita ngerasa kayak it's just common gitu, padahal mereka itu punya hidden motives dan kita dimanipulasi tanpa kita sadari, itu dimanfaatkan oleh mereka. Di sini dia juga punya psychopath checklist di mana kita nanti bisa melihat hasilnya seberapa besar sih presentase kita untuk punya tendensi ke arah psychopathic traits. Tapi of course ada disclaimer juga gitu di situ bahwa hasil tesnya tidak bisa kita anggap sebagai medical diagnose. Jadi ya gak bisa self-diagnose lah. Kalau memang hasilnya ternyata mengkhawatirkan dan you need professional help. Buku ini menyenangkan sekali untuk dibaca karena si Thomas Erikson ini dia mengemasnya dengan sangat ringan dan menyenangkan gitu. Dia juga banyak masukkan cases di sini, like daily life cases. Dia juga memasukkan ceritanya dia sendiri, his personal cases di sini. Dia menceritakan tentang bagaimana dia berinteraksi dengan psychopaths. Akan membuat kita lebih mudah mengidentifikasi orang-orang di sekitar kita gitu. Karena di sini selain dia membahas psychopaths, dia juga membahas tentang this four classifications, right? Jadi gue sih takeaway yang gue dapat dari buku ini setelah gue membaca buku ini, gue lebih mudah mengenal orang gitu, people behavior, dan membuat gue jadi punya empati lebih tinggi gitu. Yang secara misalnya tadinya gue tidak nyaman dengan salah satu behavior tertentu, misalnya gue merasa I don't know, it triggers me. Now that I read this book, I don't feel like it triggers me that much anymore gitu, karena gue ngerasa oh memang ya warna ini ya seperti itu gitu. And then Thomas Erikson also taught us how to handle them. Keempat klasifikasi warna human behavior ini dan juga how to handle psychopaths gitu. Meskipun sebenarnya intinya adalah ketika kita bertemu dengan psychopaths, we have to run for our life. Literally run for your life. Jadi makanya itu penting banget sih, memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana human behavior dan tentang bagaimana psychopaths. Di sini dia punya banyak banget cases yang diangkat. Jadi kita lebih paham tentang bagaimana psychopaths itu berpikir dan trying to manipulate their victims gitu, and how to handle them. Kekurangan dari buku ini menurut gue dia lack of scientific research gitu. Jadi kayak menurut gue buku non-fiksi itu perlu banget science backups gitu. Salah satu formula yang sangat penting sekali yang dimiliki oleh buku non-fiksi yang membuat buku non-fiksi itu sangat seru untuk dibaca gitu. Karena kan itu based on facts dan the very strong roots gitu kan. Jadi kayak ya menurut gue penting lah itu untuk di buku-buku non-fiksi karena dia lack of that menurut gue di sini. So if you like this book, I would like to recommend you bukunya M.A. Thomas. Gue lupa judulnya apa. I think I don't know, sociopath something gitu, the face of sociopath atau the mask of sociopath. Tapi itu buku recommended banget menurut gue, keren banget. Covernya berbanding terbalik dengan ini, dia covernya putih terus cuma kayak topeng gitu, keren banget. Buku itu tuh memoir gitu dari sudut pandangnya si sociopath ini. Jadi kita lebih kayak paham betul gitu point of view-nya seperti apa dan bagaimana si sociopath ini menghadapi keseharian ya, cara dia berpikir gitu, dan banyak banget science backups-nya di situ. Jadi puas banget lah. So if you like this one, I recommend you to read that book as well. Setelah membaca Surrounded by Psychopaths ini, justru gue malah semakin penasaran untuk membaca Surrounded by Idiots gitu. Jadi kebalik ya.
baca ini malah jadi penasaran baca Surrounded by Idiots. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. And how about you guys? Buku Thomas Erikson apa yang udah teman-teman baca? If you already read this one, what do you think? Do you like this one as much as I do? Atau teman-teman mungkin punya rekomendasi buku lain? Please let me know. Segitu aja video kali ini. Thank you so much for watching, and then I'll see you on the next video. Bye-bye.